Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita menyaksikan video Murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki latar belakang yang fanatik dengan orang Kristen. Tetapi pada suatu hari Murtadin ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam mimpi, sehingga dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia dibenci oleh papa dan mamanya, dia dibenci oleh keluarganya, bahkan dia sendiri keluar dari rumah orang tuanya, dia diusir. Nah, seperti apa kesaksiannya teman-teman? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut ini. 15 ayat 16, firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya dikasih Alkitab, oke, saya pulang. Saya masukin tas saya masukin Alkitab ke tas. Saya taruh di kamar. Setiap malam saya selalu baca. Terus pagi saya umpetin di lemari di bawah baju-baju gitu kan. Karena saya nggak mau mama saya ngeliat. Nah, waktu saya belum lama pegang Alkitab itu, baru berapa hari saya keluar kamar pagi-pagi. Biasa mama saya kan nyuruh sholat, ya udah saya sholat, tapi saya nggak baca, saya berdoa di kamar, karena kan kamar selalu saya kunci, saya nggak mau ada orang lain masuk gitu, apalagi mama papa saya. Saya lupa waktu itu pagi saya taruh di sebelah bantal saya tidur. Mama saya ke kamar, saya nggak tahu, saya lupa dia ngambil apa. Saya kaget, tiba-tiba mama saya bawa Alkitab. Kata mama saya begini, ini punya siapa? Kata mama saya gitu. Saya diem. Ngapain baca-baca beginian, nggak ada gunanya, mendingan baca Al-Quran, kata mama saya begitu. Saya diem, jantung saya debat kencang karena saking takutnya gitu kan. Udah selesai. Terus malamnya, besokannya mama saya pergi, papa saya pergi, nggak ada orang. Saya cari itu di kamar sholatnya mama saya, di kamar mama saya, di kamar adik saya, semua saya cari, itu nggak ada. Saya setiap kali mereka pergi, saya cari, itu nggak ada. Saya nggak tahu kemana. Saya berdoa sama Tuhan, kemana Alkitab ini, tapi nggak ada jawaban. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya saya download tuh di handphone, download Alkitab. Kalau di handphone nggak mungkin kan, mama saya buka-buka handphone. Terus handphone juga kan saya kasih pin biar anak saya juga nggak bisa buka. Terus saya bilang sama teman dekat saya, biasanya kan kalau orang Kristen dibaptis, kalau saya begitu kan. Oh ya udah, saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, saya minta dibaptis. Cowok saya juga memang belum dibaptis gitu. Akhirnya kami berdua dibaptis, ada berapa orang, 3 bulan kita bimbingan. Tanggal 28 Maret saya dibaptis 2021. Nah, bulan Juni 2022 bulan Juni, tanggal 3 Agustus, saya bertekad mau ngomong sama mama saya nggak bisa begini terus. Setiap kali saya ke gereja, saya nangis karena saya juga nggak tahu mesti gimana gitu. Di satu, orang tua saya pasti kecewa, tapi di satu sisi juga saya nggak mau menutupi apa yang menjadi keyakinan saya, karena selama ini nggak ada damai tentang sejahtera dalam hidup saya gitu. Jadi saya putuskan, ya udah saya mau puasa. Saya puasa selama seminggu. Saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, Om, tolong doain saya, malam ini saya mau ngomong sama orang tua saya tentang keyakinan saya yang sekarang. Saya datang, pulang jam 6:30, saya berdoa sama Tuhan Yesus, kalau memang ini kehendak-Mu Tuhan, lindungi saya, berikan saya hati yang damai untuk menghadapi orang tua saya. Saya ngadep orang tua saya, ada papa, ada mama, anak saya yang gede. Mama saya lagi nonton TV. Saya ngomong, "Mah, ayah mau ngomong," kan kalau saya bahasanya di rumah ayah. "Ayah mau ngomong apaan?" Kata mama saya gitu kan. "Mah, ayah sudah pindah keyakinan." Saya bilang begitu. Terus mama saya bilang, "Kalau ngomong yang benar sih," kata mama saya gitu. "Iya mah, ayah ngomong benar, ayah sadar. Pasti gara-gara cowok," kata mama saya begitu. "Enggak mah, enggak ada orang yang nyuruh ayah pindah agama. Ini kemauan ayah sendiri. Ini dari hati ayah yang paling dalam. Ayah pindah agama mah." Terus kata mama saya, langsung tuh dia bilang, katanya, "Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Pi, mama tuh, muka mama rasanya kayak ditimpah pakai tai," kata mama saya gitu. Maaf ya, mama saya begitu. "Kayak ditimpah pakai kotoran. Emangnya udah bosen di sini?" Kata mama saya begitu. "Enggak mah, ya ayah minta mama terima ayah yang sekarang." "Enggak bisa," dia bilang gitu kan. Terus dia panggil papa saya, "Pak, si Alvin tuh, masa kata dia pindah agama?" Kata mama saya begitu. Terus papa saya bilang, "Pi, namanya agama semua sama," kata bapak saya gitu.
tergantung kita diterima apa enggaknya. Papa saya cuma bilang begitu. Papa saya nggak banyak ngomong waktu itu. Cuma mama saya aja. Akhirnya mama saya telepon, kan adik ipar saya Ustadz. Itu anak yang nomor 3, suaminya Ustadz kan, ditelepon suruh datang sama kakak saya, terus suaminya datang, saya di sidang. Sampai kata Ustadz tuh, dia bilang, emangnya enak ya kalau jadi orang Kristen, dia bilang begitu kan. Enak sih ya, banyak duit, hidup enak, senang gitu kan. Terus saya bilang begini, namanya kan Tani, AA pindah agama tuh bukan karena itu, ini udah keputusan AA, udah keyakinan AA, bukan karena harta, bukan karena laki-laki, saya bilang begitu kan. Iya, AA tuh udah senang kan, udah ngomong kayak begini, saya nggak senang Tani, saya cuma lega, saya udah ngomong apa adanya, saya nggak mau jadi orang munafik, saya pakai hijab, tapi hati saya nggak bisa menerima, saya bilang begitu kan. Mama saya memang berkali-kali suruh saya pakai hijab, tapi saya nggak mau, karena memang saya nggak bisa, nggak ada apa ya, nggak ada niat buat berhijab dari dulu. Saya nggak pernah, saya nggak mau. Kalau sekolah iya, tapi kalau di luar saya nggak mau pakai hijab. Terus sampai kata-kata ipar saya, lu udah dibaptis dong Pi, dia bilang gitu kan, kalau orang Kristen dibaptis, dia bilang. Saya bilang iya bang, saya udah dibaptis. Terus kata mama saya, dia bilang, udah sekarang mah, mulai detik ini jangan panggil mama, keluar sekarang juga dari rumah, kata mama saya begitu. Saya nangis, saya diem, saya nggak mau ngomong. Saya juga nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa ngomong, saya cuma nangis. Ya yang ditanya saya jawab, yang saya nggak ngerti saya nggak ngomong, saya diem aja. Nah waktu itu cuma papa saya yang nggak banyak bicara. Nah itu Ustadz ngoceh terus tuh, dia kasih ayat begini. Saya diam aja, saya nangis, mama saya nangis, kakak saya cuma diam, dia nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Nah udah selesai kira-kira setengah jam tuh, saya di sidang, akhirnya saya nggak tahan, bukannya apa, karena hati saya sakit. Satu, saya dibilang katanya ikut Yesus tuh karena mau senang, karena mau happy, mau enak gitu kan, karena harta. Di satu sisi juga saya nggak mau melihat orang tua saya sakit, melihat orang tua saya nangis. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya berdoa, saya nangis nggak berhenti. Terus saya ngerasa pas saya lagi nangis itu seolah-olah tuh ada yang meluk saya nggak tahu, ada yang meluk saya, sampai dia bilang, tenang, aku akan menjaga kamu, bilang gitu kan. Saya nangis sampai kejer. Udah saya selesai doa, saya kemas barang-barang saya bilang, lebih baik saya keluar dari rumah daripada saya harus seperti ini. Anak saya masuk yang gede, dia bilang, mah saya mau ikut mama aja. Saya bilang nggak usah saya ikut nyanyi aja, biarin mama sama Regan keluar dari rumah, saya bilang gitu kan. Saya bilang, Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanggapan saya terhadap video yang lagi viral ini terhadap murtadin yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar yang dia katakan dari kesaksiannya tadi, di mana di dalam kitab suci ditulis bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan manusia yang memilih, tetapi Allah Roh Kudus sendirilah yang menyadarkan, yang mengisafkan kita dari dosa, bahwa Dia juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang bekerja di dalam hati setiap kita manusia. Hal yang perlu kita pelajari dan hal yang perlu kita saksikan dengan kasih Tuhan yang begitu dahsyat, yaitu melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, hanya untuk menebus dosa manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, karena manusia naturnya dosa. Itulah sebabnya Yesus berinkarnasi menjadi manusia yang 100% manusia dan 100% Allah. Tetapi yang membedakan Allah dengan manusia, Allah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak berdosa, beda dengan manusia yang penuh dengan dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sesuatu pengajaran yang benar. Tidak ada satupun nabi yang mengatakan aku jalan dan kebenaran dan hidup. Ini sudah benar dan ini sudah jelas. Hanya Yesus adalah jalan kebenaran itu. Hanya Yesuslah adalah keselamatan itu bagi kita yang percaya kepadanya. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, mari kita terus bersaksi. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada para muridnya, karena segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Marilah kita orang percaya yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mari kita terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Biar selalu nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekian saja teman-teman, tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini.